Oh, nanti kita pikir dulu. Ini matur nuwun saya yang keluarnya matur nuwun. Selamat datang Bu di Kabari. Oh iya. Kabari mau tanya Bu tentang keraton ini, mengenai silsilahnya gitu seperti apa Bu ya? Ya. Keraton Surakarta ini kan terusan Mataram yang didirikan oleh Eyang Panembahan Senopati, terus Eyang Sultan Agung Hanyokroati, terus Hanyokrokusumo, terus Amangkurat Agung yang makamnya di Tegalarum, terus Pakubono I itu di Pleret, terus dipindahkan dari Pleret. Waktu itu ada pemberontakan Trunojoyo, dipindah ke Kartosuro. Di sana 65 tahun sampai Pakubono I dan Amangkurat IV. Amangkurat IV punya anak Pakubono II. Setelah pemberontakan Cina, terus dipindahkan ke Desa Solo oleh Pakubono II sampai akhirnya ada proklamasi. Mengenai tertuanya Keraton Solo ini seluruh Indonesia ini paling tua di Surakarta nih Bu ya? Ya kalau kita lihat dari sejarah ya, itu di Alas Mentao yang dulu adalah pusat pemerintahannya Mataram, yang Panembahan Senopati itu kan paringan dari Sultan Hadiwijoyo. Sultan Hadiwijoyo itu kan dapat tahtanya dari Demak, itu Sultan Trenggono itu. Jadi kalau kita lihat sejarah, jadi Mataram itu mulai Panembahan Senopati itu 1563 atau 64 gitu. Gitu ya. Jadi ya kalau sekarang sudah hampir 600 tahun ya. Berdirinya keraton ini ya Bu ya? Ya, Mataram itu sendiri. Oh, Mataram itu sendiri. Tapi kalau Surakarta sendiri kan 1745. 1745 ya. Jadi sudah 268 tahun. Ya. Nah sekarang di era modern ini Bu, kepedulian tentang keraton ini seperti apa kira-kira? Ya di samping sekarang ada sebuah komunitas, misalkan alumni C1279 ini yang masih peduli dengan keadaan keraton. Tapi di samping itu misalkan pemerintah sendiri seperti apa peduli kepada keraton ini? Sebetulnya kalau pemerintah menjalankan amanat undang-undangnya, tidak seperti ini nasibnya keraton-keraton se-Indonesia, tidak hanya keraton Surakarta gitu. Seperti ini seperti apa Bu? Kira-kira Ibu bisa jelaskan? Ya, dihilangkan, ditinggalkan gitu. Jadi seperti keraton Surakarta sendiri seperti seakan-akan ada konflik di dalam sini. Padahal keraton ini kan sebuah pemerintahan gitu, yang ada lembaganya yang bekerja untuk tadi yang saya sampaikan ada pengagung-pengagung itu adalah dinas-dinasnya gitu, yang dimana semua masih eksis untuk menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam keraton gitu. Tapi memang sejak Pakubono ke-12 itu menggabungkan wilayah kerajaannya ini ke dalam NKRI ini, kan secara politis kan sudah nggak ada. Tapi yang celakanya tidak hanya secara politis, tapi juga semua hartanya keraton dikuasai oleh negara, yang akhirnya keraton sendiri tidak diurusi juga sama negara. Ini untuk keraton Surakarta. Gitu. Khususnya Surakarta ya. Kalau ada pun otonomi daerah disampaikan ke tanggung jawab dikasihkan ke Gubernur Jawa Tengah, tapi juga nggak maksimal. Ini adanya segini, cukup ini. Nah ini kan sudah melecehkan sekali, yang dimana keraton ini dulu adalah pendiri Republik betul. ini. Jadi harusnya kan sebagai cagar budaya yang sangat luhur, yang sangat terjaga kulturnya gitu ya Bu ya. Harusnya mereka bisa bisa apresiasi kepada keraton tersebut. Tapi ini tidak ya Bu ya? Ya tidak hanya keraton Surakarta. Oh tidak hanya ya? Seluruh keraton-keraton di Nusantara seperti itu, diabaikan oleh pemerintah ini. Dan akhirnya juga sebetulnya seperti otonomi daerah itu akhirnya membuat raja-raja kecil di daerah toh. Lah itu yang nanti pada satu saatnya itu yang akan berbahaya, karena mereka sebetulnya secara kultur adalah
anak keturunan dari penguasa satu daerah sebelum republik ini, tapi sekarang sama sekali tidak dikasih haknya, itu akan bahaya. Betul. Gitu. Kira-kira ke depan Ibu pesan seperti apa nih Bu? Saya menginginkan pemerintah itu kembalilah ngurusi keraton-keraton ini, diberikan pada posisi yang sebaik-baiknya gitu. Jangan terus dibunuh pelan-pelan gitu. Tapi kebetulan keraton-keraton nggak mau mati gitu. Ada yang beberapa yang udah mati gitu. Ibu tetap bertahan ya sampai kapanpun. Bertahan. Jadi saya prinsipnya yang diamanatkan ke saya oleh Bapak Pakubuwono ke-12 bahwa keraton walaupun hanya tinggal sak negara ing payung kudu tetap menjalankan aturan keraton itu sendiri atau paugeran yang dinamakan di sini itu. Kalau enggak ya makanya kita aturan ke keraton itu seperti ini. Kalau kamu nggak mau ya jangan ke keraton lah. Daripada kamu ke keraton punya niat dan punya kemauan yang melenceng dengan apa yang ada di dalam keraton kan malah merusak. Betul. Bu, terima kasih banyak. Ya, saya juga terima Kabari kasih. ingin tahu Bu, Ibu sebagai apa? Saya sebagai pengageng Sasono. Nama Ibu Nama saya Gusti Kanjeng Ratu Kusmurtiah Wandanisari. sebagai Sebagai pengageng Sasono Wiloko. Itu sekretariat negara atau seknek gitu. sekretnya di keraton ini ya Bu. Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Salam.